Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anakku sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan melakukan perkuliahan melalui sistem online, ya. Pada pertemuan yang ke-6 ini dalam mata kuliah pengambilan keputusan, kita akan membahas tentang teknik pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa teknik yang kita akan lakukan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi ada cara atau teknik dalam pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan itu adalah merupakan suatu proses untuk menentukan pilihan. Jadi ada sebuah proses-proses yang dilakukan untuk menentukan pilihan-pilihan atau untuk menentukan alternatif-alternatif yang sudah ditetapkan. Jadi sebelum menetapkan sebuah keputusan, kita akan membuat alternatif-alternatif yang menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Lalu kemudian kita melihat, menganalisa, lalu menetapkan sebuah pilihan yang dianggap tepat. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa teknik pengambilan keputusan itu adalah suatu proses untuk menentukan pilihan di antara alternatif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi proses yang dilakukan untuk menentukan alternatif-alternatif, ya, untuk mencapai sebuah tujuan dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan punya metode tersendiri, punya teknik tersendiri, seperti itu. Kemudian dalam pengambilan keputusan terjadi sebagai respon terhadap adanya masalah. Jadi pengambilan keputusan itu merupakan sebuah respon dari adanya masalah. Tentu mengapa kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan, karena respon atau akibat dari adanya masalah. Nah, dalam masalah ini tentu kita akan mencari, ya, atau membuat alternatif-alternatif pemecahan dari masalah yang terjadi. Sehingga pada saat kita melakukan pengambilan keputusan, pada saat sebelum mengambil keputusan, tentu kita terlebih dahulu melihat kira-kira apa yang menjadi solusi, kira-kira apa yang menjadi jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, kita mungkin bisa membuat alternatif solusi sebanyak 3 poin atau sampai 4 poin. Kira-kira dari antara alternatif yang kita buat itu, alternatif pertama, alternatif kedua, dan alternatif ketiga, mana yang dianggap paling tepat sebagai keputusan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Seperti itu. Jadi pengambilan keputusan itu adalah merupakan respon terhadap adanya masalah yang terjadi. Selanjutnya, masalah itu sendiri adalah merupakan kesenjangan atau gap antara apa yang terjadi saat ini dengan apa yang menjadi harapan ke depan. Jadi kita juga harus mengetahui apa sesungguhnya masalah itu. Masalah itu adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa definisi atau pengertian daripada masalah itu adalah gap, kesenjangan antara apa yang terjadi saat ini dengan apa yang menjadi harapan kita. Jadi ada perbedaan yang terjadi antara konsep, ya, atau teori dengan keadaan yang terjadi itu. Ya. Jadi masalah itu adalah gap antara teori dengan kenyataan yang terjadi. Itulah masalah. Yang kemudian masalah itu dalam pengambilan keputusan itulah yang akan dicarikan solusi-solusi yang tepat, ya, untuk jadikan
jalan keluar dari pengambilan keputusan itu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu adalah bagaimana menetapkan sebuah keputusan yang tepat, ya, dengan meminimalkan risiko-risiko yang terjadi. Ya. Jadi mengambil keputusan yang tepat, ya, yang paling terbaik, yang paling efektif, dengan sedapat mungkin meminimalkan resiko-resiko atau masalah-masalah yang akan terjadi kemudian. Kemudian, bagaimana kita melakukan identifikasi permasalahan dan peluang? Ya, dalam melakukan identifikasi permasalahan dan peluang ini, ada dua hal yang bisa dilakukan yang dapat berpengaruh. Yang pertama adalah persepsi yang sempurna. Persepsi yang kurang sempurna, ya, maksudnya persepsi yang kurang sempurna adalah pendapat-pendapat yang kira-kira tidak terlalu sempurna untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini sangat berpengaruh dalam melakukan identifikasi permasalahan. Ya. Jadi biasanya kalau kita ingin mengambil sebuah keputusan, ada saja pendapat-pendapat yang tidak sejalan dengan kenyataan atau masalah yang terjadi, sehingga hal seperti ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan kita lakukan. Dan yang kedua, kemampuan kita untuk melakukan diagnosis, diagnostik, ya. Maksudnya kemampuan kita di dalam melakukan analisa-analisa terhadap masalah yang terjadi. Ya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan analisis yang bagus, ya, terhadap permasalahan yang terjadi, bisa saja terjadi kekeliruan di dalam membuat solusi-solusi atau alternatif-alternatif pemecahan yang kita akan ambil. Sehingga dua hal ini sangat berpengaruh di dalam melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian pemilihan solusi permasalahan. Ya. Pemilihan solusi permasalahan ada dua, ya. Ya, masalah tujuan, ya. Seringkali tujuan kurang jelas, ya, atau bertentangan dengan satu sama lain. Nah, dalam pemilihan permasalahan ini, seringkali pemecahan masalah yang kita ambil itu tidak jelas tujuannya. Nah, oleh karena seringkali tidak jelas tujuannya, disinilah pentingnya dilakukan identifikasi masalah dengan melihat secara jelas, secara analisis, kira-kira apa sesungguhnya masalah yang terjadi. Lalu dengan masalah yang terjadi itu kita melakukan identifikasi alternatif solusi yang kita akan jadikan sebagai pengambilan keputusan. Dan yang kedua, seringkali, ya, permasalahan-permasalahan yang kita ambil itu, ya, alternatif permasalahan yang kita sudah buat itu, justru yang terjadi adalah bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya, seringkali tidak ada korelasi antara satu keputusan, satu alternatif solusi dengan alternatif solusi yang lainnya. Jadi ada dua hal yang biasa terjadi dalam pemilihan solusi terhadap sebuah permasalahan. Yang pertama adalah masalah tujuan yang tidak jelas, ya. Yang kedua, seringkali terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain, alternatif yang kita sudah jadikan sebagai pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan itu. Kemudian selanjutnya adalah masalah pemrosesan informasi. Masalah pemrosesan dengan informasi. Bagaimana kita memproses sebuah informasi yang masuk berkaitan dengan masalah yang terjadi. Nah, biasanya dalam memproses sebuah informasi yang masuk terhadap sebuah masalah yang kita hadapi, ya, sebuah masalah yang terjadi, ya, kecenderungannya kita harus menyeleksi informasi, ya. Maksudnya adalah kita harus betul-betul jeli melihat perkembangan informasi yang masuk dari berbagai pihak terhadap sebuah masalah yang terjadi. Kita harus mampu memproses, memfilter berbagai informasi yang masuk
dari lingkungan sekitar, termasuk komunitas masyarakat yang ada di sekitar kejadian permasalahan yang nantinya kita mau jadikan sebagai pengambilan keputusan. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang masuk, disitulah kita harus mampu menyeleksi informasi-informasi itu, lalu kita membuat alternatif. Kira-kira informasi ini memiliki unsur kebenaran atau informasi ini tidak jelas sumbernya, sehingga kita harus memiliki filter terhadap berbagai pendapat yang masuk, ya, berbagai informasi yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian memilih solusi secara efektif. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kita harus punya kemampuan untuk memilih pilihan-pilihan alternatif yang paling tepat, memilih solusi yang paling tepat, lalu kemudian menetapkan sebuah keputusan. Ya, memilih solusi secara efektif di sini adalah bagaimana kita mengidentifikasi, ya, masalah-masalah yang terjadi itu, lalu kita membuatkan alternatif, atau simpelnya kita membuat pemetaan, ya, alternatif pemecahan dari masalah yang terjadi itu. Kalau perlu kita harus memberikan bobot atau nilai terhadap alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Kira-kira alternatif mana yang memiliki bobot yang paling tinggi. Itulah kemudian yang bisa yang bisa kita jadikan sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi itu. Kemudian dalam memilih solusi secara efektif ini, ya, di samping mengidentifikasi dan melakukan pembobotan, tentu kita juga menggunakan intuisi. Menggunakan intuisi dalam hal ini berarti kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan imajinasi kita, intelijensi kita, ya, nalar kita, untuk menakar, mengukur kira-kira solusi yang kita ambil itu kira-kira apa, memiliki rasionalitas atau bagaimana. Apakah keputusan yang kita ambil itu, solusi yang kita ambil itu rasional atau tidak rasional, masuk akal atau tidak masuk akal. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini, ya, pada saat kita mengambil keputusan, ya, kita juga harus punya kemampuan melakukan evaluasi terhadap hasil keputusan yang kita sudah ambil itu. Ya, kita melihat, ya, melakukan evaluasi, ya, merefleksi kembali keputusan-keputusan yang kita sudah ambil itu. Kalau keputusan itu sudah dianggap baik, ya, sejatinya kita bisa mempertahankan seberapa jauh informasi-informasi positif, ya, hal-hal positif yang berkaitan dengan keputusan itu, sehingga kita bisa mempertahankan keputusan yang kita ambil itu. Jadi sejatinya memang keputusan yang sudah diambil dalam sebuah permasalahan, dalam pengambilan keputusan kita juga harus melakukan evaluasi. Ya, setelah kita melakukan informasi, kita menjaring informasi-informasi yang bagus, lalu informasi itu, ya, kita jadikan sebagai pendukung dalam rangka mempertahankan keputusan tersebut. Ya, saya kira itu video yang sempat saya tayangkan pada kesempatan ini. Tentu harapan saya kepada anak-anakku sekalian dapat menyimak, ya, mendengarkan, memperhatikan isi video yang saya tayangkan melalui YouTube ini, yang kemudian saya share melalui Overlearning. Tentu mata kuliah ini, pengambilan keputusan dalam teknik pengambilan keputusan ini, saya harapkan banyak buku-buku referensi untuk berkaitan dengan itu dapat dipelajari oleh anak-anakku sekalian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.